Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas peristiwa apa saja yang terjadi selama 20 hari Nabi menunggu di Tabuk. Pertemuan kita terakhir pada pembahasan rinci tentang 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ke kisah berikutnya, yaitu kisah peniadaan kisos karena kesalahan sendiri. Kasus peniadaan kisos karena kesalahan sendiri. Dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata, ghazawtu ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk. Ya. Aku membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di peristiwa perang Tabuk. Di peristiwa perang Tabuk. Kemudian Ya'la bin Umayyah ini dia berkata, tilkal ghazwah uthiqa amali indi. Pada peristiwa perang Tabuk ini aku mengangkat atau menyewa seseorang sebagai pembantuku. Sebagai pembantuku yang bernama Safwan. Lalu pembantuku ini kana li ajirin faqatila insana. Dia berantem dengan pembantu dari milik orang lain. Ya. Jadi ini pertengkaran antar pembantu. Fa'adha ahadihima yadal akhar. Maka pembantu milik orang lain ini menggigit tangan pembantu milikku. Jadi pembantuku menyekik menahan leher atau tengkuk atau leher ya dari orang lain, dari pembantu orang lain. Kemudian si pembantu milik orang lain ini untuk melepaskan cekikan tangan di lehernya itu dia gigit. Digigit. Fa'atiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pembantuku tadi, ya, setelah selesai tengkar, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ditegakkannya hukum kisos. Jadi dia minta apa? Gigit balas gigit, cokot balas cokot. Dia cerita, tadi saya gelut sama dia, terus saya tahan dada dia pakai tangan saya, terus dia gigit tangan saya. Nah, saya mau gantian Nabi, mau saya gigit tangan dia. Maka apa kata Nabi? La qisasan. Kalau kasusnya seperti itu, maka tidak berlaku qisas. Kenapa? Karena kamu sendiri yang menyerahkan tangan kamu kepada dia. Kecuali kamu menang, nah dia tiba-tiba apa? Nyokot. Nah, qisas. Lah kamu kan nekan dada dia nih, nekan leher dia. Gimana cara dia supaya leher dia itu selamat dari pengaruh tekanan tanganmu? Cara yang dia punya adalah cokot. Dia nggak tahu jurus-jurus yang lain. Tahu dia ya jurus cokot, udah. Jadi salahmu sendiri.
Dan dalam kasus ini kamu tidak berhak menuntut hukum qisas, ya. Nah, ini apa faedah fikihnya? Kita bisa menuntut hukum qisas kalau kita tidak bersalah gitu loh. Contohnya kita naik motor, tiba-tiba ada kelitih atau begal disabet tangan kita, putus. Nauzubillah. Anggaplah pengadilan Islam ya, Kak, anggap aja. Lalu kita menuntut kepada hakim, saya tuntut dia putusin tangan dia. Nah, itu boleh. Ya. Tapi kalau sama-sama ngeyel, maksudnya ya dua orang yang sama-sama keras kepala, terus berantem, ya, terus yang satu nyokot, yang satu nyekek, ya sudah, yang nyekek tidak berhak menuntut balik cokot gitu ya. Baik, kemudian kisah selanjutnya ini hukum terkait makanan buatan orang kafir. Bagaimana hukumnya? Dikisahkan bahwa di saat Nabi menunggu kedatangan pasukan Romawi, tiba-tiba dihidangkan kepada beliau keju. Keju, tahu keju ya? Keju terbuat dari apa? Susu dan apa? Zat apa? Yang dari lambung itu loh. Dari lambung sapi, apa namanya? Bukan insulin, bukan. Pokoknya ada hormon apa, enzim in-nya itulah. Nanti kalau saya ingat ya, kalau saya ingat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ia berkata, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi jubnatin fi Tabuk." Dihidangkan kepada Nabi keju pada peristiwa perang Tabuk. Ya. Keju. Fada'a bisikin. Maka beliau meminta pisau atau alat potong untuk memotong keju yang besar tadi, dipotong jadi potongan kecil-kecil. Lalu Nabi bertanya, ya, Nabi bertanya, dari mana keju ini? Maka para sahabat menjawab, keju ini minal farasi, buatan orang Persia. Nah, buatan orang Persia. Dan kita tahu Persia negara apa? Di masa itu negara kafir ya. Iya kan? Orang kafir penyembah api. Ya kalau sekarang posisinya Iran dan Irak lah kurang lebih. Ya. Maka fasamma, Nabi kemudian membaca bismillah wa tawa'a, dan Nabi memakannya. Saya ulangi ya. Di perang Tabuk ini Nabi dihidangkan, ada orang yang ngasih gitu ya, keju. Lalu Nabi bertanya, dari mana keju ini berasal? Dari buatan orang Persia. Maka Nabi potong kecil-kecil, kemudian Nabi baca bismillah, lalu Nabi makan. Setelah itu baru sahabat berani makan. Ya karena ini buatan orang Persia, dan keju kan berarti sembelihan sapi. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, baik. Hukum barang impor. Hukum barang impor. Dari negeri kafir. Apa status hukum barang-barang impor buatan atau berasal dari negeri kafir yang masuk ke daerah kita? Kita rinci dulu.
Rincian yang pertama, barang tersebut non makanan. Non makanan. Contohnya apa? Handphone, HP ya, onderdil, dan seterusnya. Ini barang-barang impor. Rata-rata ini impor dari mana? Ya negara kafir kan. Nah, bagaimana hukumnya? Maka ini boleh. Boleh. Ya. Boleh-boleh saja. Jadi nggak ada celaan mau pakai produk-produk orang kafir, tidak masalah. Namun dalam case tertentu atau dalam kasus tertentu, kita dianjurkan untuk mencari pengganti. Kita dianjurkan untuk cari substitusinya. Apa kasus-kasusnya? Dalam kasus tertentu kita dianjurkan untuk mencari substitusinya. Dalam kasus apa? Contoh kayak Palestina ya. Nah, ketika Zionis Yahudi melakukan genosida besar-besaran kepada rakyat Palestina, dan kita tahu bahwa ada produk-produk mereka yang mensupport. Contohnya apa? Kemarin apa? Mike dia. Hah? Ya, yang makanan, yang mereka terang-terangan mensupport tentara Yahudi. Mike dia kan? Berarti kita nggak usah makan, apalagi kayaknya untuk level kita bukan McD makanan kita, lodeh pak. Secara kebutuhan pokok kita kan nggak butuh banget sama McD ya kan. Apalagi di sisi yang bersamaan mereka terang-terangan mensupport, bahkan di foto ya. Apa namanya, kotak makanan mereka difoto ketika memberi kepada orang-orang tentara IDF. Makanya hina sekali kok ada dai malah terang-terangan makan di McD. Ya. Ini sudah hilang apa? Hilang imannya. Sudah hilang rasa malunya, imannya udah hilang semua. Jika ada pengganti yang setara atau mendekati setara, silahkan cari. Tapi kalau nggak ada, pakai dulu. Ya. Yang kedua, makanan. Untuk makanan terbagi dua lagi. Non sembelihan. Apa contohnya? Kentang-kentang keripik, potatus begitu ya. Apa namanya? Bukan snack, celipingan lah ya. Kelatian, celipingan yang buatan sana ya, yang seluruh bahan-bahan pembuatannya tidak mengandung unsur hewan yang harus disembelih. Ini sah-sah saja ini. Wong dia nggak disembelih kok, nggak ada bahan-bahan sembelihan. Keripik buah misalnya dari Singapura, dari Vietnam, olahan buah-buahan, boleh, silakan, tidak masalah. Ya, maka ini boleh. Namun jika ada penggantinya, ternyata tetangga kita produk lokal buat dengan buatan yang sama, bahkan rasanya juga mirip, ya udah, larisin produk. Cintailah produk-produk
Itu kalau non sembelihan. Bagaimana kalau sembelihan? Sembelihan ini terbagi dua lagi. Berasal dari kaum ahlul kitab sama non ahlul kitab. Alkitab itu berarti Yahudi atau Nasrani, Nasara. Non ahlul kitab ya selainnya, penyembah sapi, perindapan, ya. Penyembah api, penyembah matahari, penyembah dewa-dewa. Bukan agama samawi, bukan agama yang turun dari langit, agama buatan manusia. Agama orang Jepang apa? Shinto. Gak pakai gendeng ya. Kalau Shinto gendeng gurunya kira sableng. Ya, jadi kaum ahlul kitab ini berarti Yahudi, Nasrani. Non ahlul kitab ya selainnya. Nah, bagaimana kalau produk makanan yang sembelihan ini berasal dari kalangan ahlul kitab? Maka ini boleh. Apa dalilnya? Nabi makan kambing pada peristiwa perang Khaybar. Peristiwa perang Khaybar adalah perang di mana kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, ya kan? Lalu seorang wanita Yahudi ya waktu itu belum masuk Islam, akhirnya dia masuk Islam, namun dihukum mati. Walaupun masuk Islam dihukum mati. Jadi dia dijadikan intel, mata-mata oleh tentara-tentara Yahudi untuk mencari info apa makanan kesukaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat info ternyata favorit Nabi adalah daging kambing. Masalah berikutnya, daging kambing bagian mana yang favorit Nabi? Jawabannya zira. Sama kunu'un. Zira itu kaki depan, bagian paha. Kalau kunu'un itu punggung. Kenapa zira jadi makanan favorit Nabi pada kambing? Satu, dia paling cepat matang. Dua, paling empuk. Tiga, paling bergizi sehat. Empat, paling jauh dari kotoran. Nah, atau bagian punggung. Nah, si wanita Yahudi ini kasih tahu kepada tentara-tentara Israel, Yahudi, maaf ya. Oh, kambing, oke. Kita sembelihkan kambing untuk si Muhammad. Lalu daging kambing ini semua kita racuni, dan yang paling banyak racunnya adalah di bagian dhira' tadi, kaki depan, tepatnya di bagian paha. Banyak itu racun. Dihidangkan kepada Nabi oleh wanita Yahudi tadi, ya sudah. Biasa aja Nabi bismillah makan gitu loh. Nabi nggak bertanya, kalian sembelih pakai apa? Gimana cara nyembelihnya? Baca bismillah, Allahu Akbar nggak? Enggak. Kenapa nggak Nabi tanya? Wong ahlul kitab kok. Ya. Nah, sudah selesai urusannya. Jadi Nabi makan. Dan gara-gara itu apa? Sahabat-sahabat Nabi ada yang keracunan, Nabi juga keracunan. Abu Bakar keracunan sedikit banget, sempat pusing dasarnya tapi sembuh. Kemudian sahabat Sa'ad bin Rabi'ah wafat karena dia yang paling banyak makan daging kambingnya, meninggal. Lalu Nabi sakit, yang mana efek racun ini sampai Nabi rasakan ketika beliau wafat. Nah, keluarganya Sa'ad bin Bishr itu nuntut wanita ini dihukum mati. Jadi wanita ini akhirnya masuk Islam. Lalu dia cerita, saya itu naruh racun karena disuruh tentara Yahudi. Ya udah, kata Nabi, ya sudah, karena saya selamat, engkau saya maafkan. Tujuan mau ngasih racun apa? Dia bilang, karena kalau engkau Nabi, kau gak akan mati gara-gara racun. Nabi kan gak mati ya, selamat. Berarti engkau Nabi, aku akhirnya beriman. Ya elah,
Untuk uji kenabiannya pakai racun. Untung nggak ada yang uji saya. Ini Ustaz Rosi ini Ustaz beneran bukan ya? Coba jajar racun ini. Ini Ustaz beneran keracunan? Enggak. Engkau selamat berarti engkau nabi. Oke, aku maafkan. Keluarga Bishr datang. Apa kata mereka? Rasulullah, ayah kami mati gara-gara ini wanita. Kami tuntut kisos, dihukum mati dia. Nah itu Nabi nggak tanya-tanya sembelihnya baca atau tidak. Nah bagaimana dengan kalau sembelihan non ahlul kitab? Nah di sini para ulama berselisih pendapat. Ada yang memutlakkan haram, ada yang haram mutlak, ada yang merinci. Wah ini rinciannya banyak banget ya. Ada yang merinci. Rincian pertama, jika umumnya disembelih normal. Jika umumnya disembelih normal maka halal. Sebaliknya, jika umumnya ini gimana nih, nggak muat ya? Sini aja lah ya. Tak muat. Jika umumnya tidak disembelih, tahu tidak disembelih? Cuman sembarang tusuk gitu loh. Atau masuk langsung mesin penggilingan. Jika umumnya kasusnya tidak disembelih, maka haram. Nah, kira-kira nih, Nabi makan keju olahan dari sapi tadi, kasusnya yang mana? Kena yang mana? Makanan atau non makanan? Makanan. Non sembelihan atau sembelihan? Sembelihan. Sembelihan ahlul kitab atau non ahlul kitab? Non ahlul kitab karena Persia, betul? Nah, kita rinci. Apakah haram mutlak? Kalau haram mutlak Nabi nggak makan dong, ya kan? Nabi nggak makan. Berarti dirinci. Jika mayoritas penyembelihan di negara non ahlul kitab tadi adalah penyembelihan normal, bukan sekedar tusuk, bukan sekedar masukkan ke mesin penggilingan, normal, maka boleh. Hukumnya boleh. Bukan berarti kemudian menyengaja mencari makanan-makanan dari sana, bukan. Kalau ada ya boleh gitu loh. Namun kalau umumnya penyembelihannya tadi abnormal, ya sekedar ditusuk, yang penting berdarah terus langsung masukkan ke mesin penggilingan, maka haram. Nah, di masa Nabi waktu itu di Persia, yang mana mereka adalah non ahlul kitab, ketika mereka menyembelih hewan, mereka menyembelihnya secara normal, maka olahannya juga halal. Ini perkara halal atau tidaknya. Namun ingat, daging atau olahan tadi bukan sengaja kita cari-cari buatan non ahlul kitab. Ya, kasus ini bila adanya itu gitu loh. Pas ada makanan, adanya itu, ya sudah, baca bismillah, selesai. Bukan sengaja mencari, aneh cari yang buatan orang Persia lah. Nah, ya, bukan yang sengaja mencari. Nabi kan nggak sengaja mencari kan? Ada aja yang ngasih, gitu aja kasusnya. Ya, ini perkara apa? Hukum barang import dari negara kafir. Wallahu a'lam. Berikutnya, kisah berikutnya yaitu kisah Khalid bin Walid yang diutus untuk menyergap Ukaidir bin Abdul Malik di Dumatul Jandal.
Dia orang Arab tapi Nasrani dan menjadi bonekanya tentara Romawi. Ya. Kita bacakan kisahnya. Disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham, ketika masa penungguan selama 20 hari itu, masa penantian tunggu datangnya tentara Romawi, Nabi mengirim pasukan-pasukan dalam jumlah yang kecil untuk menyerang beberapa kabilah-kabilah Arab yang berencana untuk menyerang Madinah bekerja sama dengan orang Romawi. Nah, salah satu yang Nabi serang adalah kabilahnya Ukaidir bin Abdul Malik. Karena Ukaidir bin Abdul Malik malikan min nasariyal Arab. Ukaidir bin Abdul Malik ini adalah raja tapi beragama Nasrani, orang Arab. Wa huwa min qabilatil Kindah. Dia berasal dari kabilah Al-Kindi. Wa kana yuhakimu Dumatul Jandal Qarbiyah minasyam. Dan dia memimpin daerah yang bernama Dumatul Jandal dekat Syam. Wa ahliha kanu mithlahu ala nasraniyah, dan mayoritas penduduknya waktu itu adalah beragama Nasrani. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatin biqiyadati Khalid ibn al-Walid. Nah, untuk menyergap daerah ini Nabi mengutus Khalid bin Walid dengan pasukan berjumlah 420 orang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Khalid. Maka Nabi memberikan pesan kepada Khalid, "Ya Khalid, innaka satajiduhu yasidul baqar." Wahai Khalid, kalau kau pengen tahu Ukaidir itu yang mana orangnya, dia itu ciri-cirinya yasidul baqar, suka banget sama sapi. Artinya suka berburu sapi. Nah, itu ciri-cirinya. Dah. Fakharaja Khalid fi lailah saifan. Lalu Khalid berangkat dari tenda menuju Dumatul Jandal di malam hari yang gelap. Tiba-tiba ketika Khalid sampai di sana, ya, Ukaidir ini sedang, ya istilahnya ngobrol-ngobrol ringan dengan istrinya di atas balkon istananya begitu ya. Ya, ngobrol biasa suami istri malam-malam, ngobrol ringan. Tiba-tiba, ya inilah takdir ya. Tiba-tiba ada seekor sapi liar mendekat ke gerbang benteng istananya Ukaidir, lalu menanduk-nanduk pintunya, menggaruk-garukkan tanduknya ke pintu. Mungkin pengen ganti tanduk kali ya. Nah, garuk-garuk seperti itu. Nah, istrinya heran kok ada suara gerak-grok, gerak-grok, gerak-grok. Maka istrinya melihat ke arah bawah, ada sapi. Ukurannya juga cukup gede. Maka istrinya ngomong sama suaminya, Mas, neng ngisor ono sapi. Gesek-gesekan tanduknya ke pintu depan. Sang suami yang memang suka berburu sapi langsung berdiri, mana-mana dilihat. Oh iya. Kata dia, orang bodoh mana yang mau menyia-nyiakan kesempatan emas berburu sapi segendut ini, segemuk ini. Maka Ukaidir kemudian bersama sekitar 20 orang prajuritnya, ya, turun beserta sang adik juga ikut, Hasan bin Abdul Qadir. Turun bin Abdul Malik, maaf ya. Sementara Khalid sudah menunggu di depan benteng, sudah menunggu. Khalid melihat kok ada sapi, oh berarti benar nih tempatnya. Kata Nabi tadi apa ciri-cirinya? Penyuka sapi, suka berburu sapi. Ada sapi, tak tunggu di sini. Maksudnya Khalid nunggu subuh baru diserang. Ya, ternyata Ukaidir ini malah keluar dari benteng bersama 20 orang dan adiknya termasuk.
Begitu keluar langsung disergap oleh Khalid bin Walid. Sang adik Al-Hasan ngelawan, tewas di tempat, dibunuh oleh Khalid. Sementara Ukaidir ditawan, ya. Lalu Khalid masuk ke benteng tadi, menguasai benteng tersebut dan mengajak mereka satu masuk Islam. Ternyata mereka nggak mau. Pilihan kedua, bayar upeti jizyah, atau yang ketiga diperangi sampai mati. Mereka milih yang kedua, bayar jizyah. Maka Ukaidir dilepaskan sebagai simbol dia mengikat perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menghadiahkan kurang lebih 200 ekor onta plus baju sutra full, bukan bahan campuran ya. Pernah lihat? Pernah megang kain sutra nggak? Kain sutra itu tipis tapi halusnya luar biasa, gak ada tandingannya lah. Dipegang tuh halus, licin, mengkilat. Saya waktu di pabrik tekstilnya Turki kemarin itu, nah kan ada mampir ke sana wisatanya kan. Karpet, permadani, karpet dinding, karpet bawang, sajadah. Nah itu ada. Ditawarkan kepada saya, Ustaz, kata mereka. Bahasa Indonesia bisa. Ini nih spesial untuk Anda Ustaz. Apa ini? Sajadah. Halus banget kayaknya. Terbuat dari apa? Pure, murni sutra. Ya, saya bilang nggak boleh lah saya pakai ya kan. Laki-laki kan nggak boleh ya kan. Kalaupun boleh, saya nggak ada duitnya. Jujur saya bilang, saya nggak ada duitnya. Allah Ustaz, kita kasih harga diskon. Berapa harganya? Murah ini. Murahnya berapa gitu loh? $600. 9 juta. Sajadah 9 juta. Yang saya khawatirkan ketika perjalanan dibawa ke masjid, kena asap rokok pengendara. Bolong-bolong, nangis 9 juta. Saya pegang, ya Allah memang halus banget, adem, sejuk. Ditunjukkan semua tuh sejadah-sejadah dari mulai yang harga paling murah sampai harga paling mahal. Paling mahal tuh sutra tadi. Kecil loh, kecil cuma sak mene. 9 juta. Masya Allah. Nah di kisah ini Nabi dihadiahi oleh Ukaidir baju sutra. Bukan hanya sutra, corak baju tadi itu dibuat pakai emas. Ini kalau jemur gak berani di luar, bisa hilang nanti. Lalu Khalid membawa semua upeti dan hadiah ini kepada Nabi SAW. Ada? Nah yang khusus baju tadi kan dibungkus ya, dikasih kepada Nabi, ini hadiah dari Ukaidir. Apa itu? Engkau buka saja. Upeti tadi juga banyak ya, dibagi-bagi Nabi kepada kaum muslimin. Nah pas yang baju begitu dibuka kan glowing ya, glowing. Wah para sahabat, apa itu? Baju sutra katanya Khalid. Dan ukiran bajunya ini motifnya itu emas. Waktu itu mayoritas para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang baru-baru aja masuk Islam. Kalau sahabat-sahabat senior biasa-biasa aja, Abu Bakar, Umar tuh biasa-biasa aja melihatnya. Nah sahabat-sahabat yang baru-baru masuk Islam ini ngelihat itu langsung, wow, keren banget. Terpukau mereka semua, terlena dengan kebagusan baju tadi. Nabi megangnya biasa malah begini, Nabi megangkan sutra ya. Nabi pegang begini, pakai ujung jari begini. Maka tatkala fakana sahibatu yalmisunaha ta'juban, tatkala Nabi melihat para sahabat itu takjub dengan baju tadi, qala lahumun Nabi, maka Nabi berkata kepada mereka, walladzi nafsi
walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah. Inna manadila Sa'ad bin Mu'adz fil jannah ahsanu min hadza. Sesungguhnya serbet, tahu serbet? Hah? Ya, kalau kita makan di restoran, kan sebelum makan cuci tangan tuh ya pakai keran, sabun, keran. Nah, ada kain menggantung di situ loh. Untuk dilap-lap, coraknya itu kotak-kotak garis merah, hijau, nah itu tuh. Kadang kita pakai untuk lamping. Ngertas lamping sih? Lamping ngertas betul. Kalau kualinya panas atau pancinya panas, pegangannya nggak ada, kita kan megangnya pakai apa? Lamping, gitu. Itu lamping. Nah itulah. Ya, jadi manadil itu lamping atau serbet. Kata Nabi apa? Serbetnya Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih bagus daripada ini. Diam semua sahabat. Mereka tertampar. Nabi ingin menyadarkan para sahabat, perkara dunia gak usah takjub-takjub, gak usah, biasa aja. Nabi menyadarkan para sahabat, cita-cita seorang muslim itu bukan ini, bukan kain sutra ini, bukan, tapi di sana. Sa'ad bin Mu'adz itu kan membersamai Nabi hanya 5 tahun 7 bulan. Tapi ketika dia wafat, arsy Allah berguncang hebat. Ketika dia wafat, 10 malaikat turun dari langit berebutan untuk memandikan jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Nabi katakan apa? Kalian takjub dengan barang kayak begini? Serbetnya Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih bagus daripada ini. Ya, Wallahu a'lam. Kita azan dulu ya. Ya, tadi kita sampai pada kisah Nabi menyadarkan para sahabat, kalau mau cita-cita tinggi itu jangan tanggung-tanggung. Banyak orang yang menganggap cita-cita tinggi itu ya semuanya standarnya dunia gitu. Gaji sekian, punya rumah yang
harga sekian, punya kendaraannya harga sekian. Maka kita katakan cita-cita seperti itu cita-cita rendah. Ya. Karena yang namanya cita-cita itu dikatakan tinggi kalau keberlangsungannya lama gitu loh. Kepemilikannya lama. Lah kalau cita-citanya adalah memiliki mobil mewah, berapa lama dia memiliki mobil mewah tadi? Ya selama hidup doang ya toh. Mati udah selesai. Jadi cita-cita harus kita kita koreksi. Saya teringat dengan sabda Nabi SAW. Man kanatil akhirati hammah. Terbalik. Man kanatid dunya hammah. Barang siapa yang dunia menjadi tujuan terbesarnya, maka Allah jadikan kemiskinan berada di depan matanya. Dia merasa gak cukup, kurang. Sebaliknya, wa man kanatil akhirati hammah. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan tertingginya, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tergopoh-gopoh. Katanya Ibnu Abdul Qayyim, dunia itu seperti bayangan kita. Supaya bayangan kita itu ngikut, kita ngejar bayangan atau kita menjauh darinya? Kita menjauh. Kalau kita kejar, apa yang terjadi pada bayangan? Makin lari, makin lari. Kalau kita ingin bayangannya mengejar kita menghinakannya. Bukan berarti kita gak usah kerja, bukan. Dunia sebatas di tangan, bukan masuk ke dalam hati. Sebatas di tangan aja udah. Ya. Demikian kisahnya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Insyaallah di pertemuan berikutnya satu kisah terakhir kita ceritakan sebelum kita masuk ke kisah besar berikutnya, yaitu kisah taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya yang tidak ikut perang Tabuk. Ini kisahnya panjang ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.